Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Babus syauri ila angkola farbun, satu cabang permasalahan. Lau bagia, apabila tersisa, hadza mustasna min qawlihi wa yuhtiru bidukhuli ainin jawfan. Jadi pengecualian dari hal yang membatalkan puasa karena masuknya sesuatu ke dalam perut. Lau bagia, apabila tersisa ta'amun, makanan, baina asnanihi, di antara sela-sela giginya sahas atau saim orang yang berpuasa. Bisahur, makan sahur, imsak, kemudian masih tersisa sedikit makanan di gigi, ya. Fajara, maka masuk atau berjalan, mengalir, bihi dengan ta'am tariquhu, ludahnya sahas. Fajara, maka berjalan, bihi dengan ta'am tariquhu, ludahnya sahas, bitaw'ihi, dengan karakternya rik. Yang namanya ludah itu kan air, dia pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, ketika kita sedang berpuasa di siang hari, kemudian ada sisa-sisa makanan di dalam gigi kita, ternyata makanan tersebut terbawa oleh ludah masuk ke dalam perut, tapi tidak dengan unsur penyengajaan. La biqasdihi, tidak dengan penyengajaannya. Sahas, tidak ada unsur penyengajaan. La biqasdihi, tidak dengan penyengajaannya. Si saim, orang yang berpuasa tadi. Maka jawabnya lau syartiyah, lam yuhtir, maka tidak membatalkan puasanya sahas. Maka kasus seperti itu tidaklah membatalkan daripada puasa. Ketika kita puasa kemudian lupa di waktu malam atau setelah sahur sikat gigi, ternyata di siang hari masih ada sisa makanan menempel di gigi. Nah, tiba-tiba makanan tersebut dengan sendirinya ke bawah air ludah yang ada di mulut kita, masuk ke dalam perut tanpa ada unsur penyengajaan. Hal tersebut lam yuhtir, tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur penyengajaan. In ajaza, namun dengan landasan, dengan catatan in ajaza, apabila tidak mampunya sahas, antamisihi, dari membuang pada ta'am, wa majjihi, dan melepehkan ta'am. Kalau memang tidak mampu baginya untuk memisahkan kemudian membuang dari sisa makanan tersebut yang ada di dalam mulut, tapi kalau bisa kita buang, ya, maka wajib untuk dibuang. Wa intaroka, walaupun meninggalkannya sahas, at-takhallula, pada membersihkan gigi, lailan, pada malam hari. Wa intaroka, walaupun meninggalkannya sahas, at-takhallula, pada membersihkan gigi, lailan, pada malam hari, ma'a ilmihi, beserta mengetahuinya sahas, ma'a ilmihi, beserta mengetahuinya dia, bibaqaihi, dengan adanya ta'am,
walaupun di malam hari dia tidak membersihkan giginya serta dia mengetahui ada sisa-sisa makanan yang menempel di giginya, tetap puasanya tidak batal kalau memang tidak ada unsur penyengajaan, ya, maksudnya makanan tersebut masuk sendiri ke dalam perut. Walaupun malamnya nggak sikatan, dia tahu habis makan daging kebuli banyak sisa-sisa daging nempel di gigi tuh, ya, nggak dibersihin ketika sahur, kemudian ketika siang hari ternyata sisa-sisa daging itu masuk ke dalam perut, nggak batal kalau memang tidak ada unsur penyengajaan. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa bijarayani dan ya wa bijarayani rikihi, dan dengan sebab ya mengalirnya ludahnya syakhs bihi dengan ta'amun baina asnanihi, makanan yang ada di giginya, naharan pada siang hari, ya, li'annahu karena sesungguhnya syakhs shaim orang yang berpuasa itu innama yukhatabu sesungguhnya diperintahkannya syakhs bihima dengan ya Allah ya Karim, mana marji'nya, tamyizi wa bajjihi, tamyiz wa bajji, ya, melepehkan dan memisahkan sisa makanan yang ada di dalam mulut. Innama yukhatabu sesungguhnya diperintahkannya shaim bihima dengan memisahkan dan melepehkan makanan tersebut in qadara apabila mampunya shaim alaihima atas tamyiz wa bajji, ya, kalau memang dia mampu untuk melakukan tersebut maka khitab berlaku halas shaumi ketika dalam keadaan puasa, halas shaumi ketika dalam keadaan puasa. Lakin yata'akkadu akan tetapi menjadi ditekankan, lakin yata'akkadu akan tetapi sangat ditekankan apa at-tahallulu at-tahallulu bil khair, membersihkan gigi ba'das tasahhuri setelahnya makan sahur. Namun sangat-sangat ditekankan bahkan dianjurkan untuk membersihkan gigi kita atau mulut kita setelah kita makan sahur, khurujan, ya, karena untuk keluar min khilafil qail bil wujub, dari khilafnya ulama yang mengatakan hal tersebut hukumnya wajib. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah ya berada di tengah-tengah, nggak wajib tapi sunnah, ya. Amma idza lam ya'juz, adapun ketika tidak mampunya syakhs, amma idza lam ya'juz, adapun ketika tidak, ya, lemahnya dalam artian dia mampu untuk membuang sisa makanan di dalam mulut, awi batalahu atau menelannya shaim atau syakhs pada ta'am, awi batalahu atau menelannya dia pada makanan qasdan dengan disengaja, ya. Amma idza lam ya'juz, adapun ketika tidak dalam keadaan terpaksa, lemah, berarti mampu, ya, untuk membuang sisa makanan tersebut, awi batalahu atau menelannya
sahas pada makanan qasdan dengan disengaja, fa innahu maka sesungguhnya hal tersebut itu muftirun bisa membatalkan puasa jazman dengan kesepakatan ulama. Kalau dia dalam kondisi mampu untuk membuang itu sisa makanan, tapi dia tidak buang, atau dia telan itu sisa makanan yang ada dalam mulut dengan disengaja, maka hal tersebut bisa membatalkan dari puasa. Ya. Wa qaulu ba'dihim, dan ada ucapan sebagian ulama. Wa qaulu ba'dihim, dan ada ucapan sebagian ulama yajibu, yaitu ucapan yajibu. Makul qaul, yajibu wajib apa ghaslul fami, membasuh mulut. Yajibu wajib apa ghaslul fami, membasuh mulut, mimma dari sesuatu atau makanan, akala yang memakan siapa syakhs pada ma lailan pada malam hari, wa illa ay wa illam wa illam yaghsilul fa, kalau dia tidak membasuh mulutnya pada malam hari, afara maka batal puasanya. Ya, qaulu ba'dihi itu rad dahud, menolak pada ucapan ba'duhu sebagian ulama, siapa syekhuna guru kami. Ya, jadi ucapan sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib mencuci mulut pada malam hari. Kalau nggak dicuci itu mulut, puasanya menjadi batal. Kata beliau, itu pendapat yang ditolak. Ya, pendapat yang ditolak. Wajibnya mencuci mulut. Wala yuhtiru, dan tidaklah membatalkan puasa bisa bagimain sebab terlanjurnya masuknya air. Wala yuhtiru, dan tidaklah membatalkan puasanya syakhs bisa bagimain sebab terlanjurnya masuknya air, jaufa muhtasirin, pada jauhnya atau perutnya orang yang mandi, an-nahwi janabatin, dari semisal mandi besar, mandi janabah. Jadi terlanjurnya air masuk ke dalam perut disebabkan mandi janabah, hal tersebut tidak membatalkan dari puasa. Yang penting tidak ada unsur penyengajaan. Ya. Contohnya kahairin, seperti mandi haid, wa nifasin, dan mandi karena nifas. Idza kana, ketika adanya apal ihtisalu, mandinya itu bilang ghimasin, itu bilang ghimasin dengan tanpa menyelam. Ya, mandinya tidak sambil nyelam. Ya, mandi biasa, jebur, tidak sengaja, ternyata ada air yang masuk ke dalam perut, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, dengan catatan mandinya tidak sambil tenggelam. Ini lagi puasa berenang, ya, berenang gayanya gaya batu. Tahu gaya batu? Ya, nyelempeng, bangun dapatnya kembung, bisa batal. Ya, filmai, bilang gimasin dengan tanpa menyelam filmai di dalam air, maka hal tersebut tidak membatalkan. Misalkan kita malam hari mimpi basah, lupa mandi, udah imsak, mau subuh mandi dulu, ya, wajib mandi. Nah, lagi mandi subuh ternyata ada air yang masuk, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa selama mandinya tidak dalam keadaan
nyilem. Walau salah maka apabila membasuh siapa sahas udhunaihi pada kedua telinganya sahas bil janabati di dalam mandi janabah. Yang namanya mandi besar itu kan wajib mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh yang rambut, kulit kepala, semua telinga, semua yang nampak itu wajib dibasuh terkena. Nah lagi mandi janabah, lagi membersihkan telinga nih, ya basah-basah bapak maka masuk apa al-ma'u air min ihdahima dari salah satu udhunain, dari salah satu telinga lijaubihi pada perutnya saat maka jawabnya lam yuftir maka tidaklah membatalkan puasa. Lagi puasa mandi besar, yang namanya mandi besar itu wajib membasuh seluruh anggota tubuh. Lagi bersih-bersih masuk lewat telinga ke dalam perut tanpa ada penyengajaan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Lam yuftir maka tidaklah membatalkan puasa wa in amkanahu walaupun mungkin baginya, bagi syakhs wa in amkanahu walaupun mungkin baginya apa imalatu ra'sihi memiringkan kepalanya syakhs, walaupun bagi dia mungkin untuk tidak mendangakkan ya biar air gak masuk, tetap boleh. Awil ghuslu atau mandinya syakhs qabla al-fajri sebelum fajar, walaupun mungkin bagi dia untuk mandi sebelum fajar ya mandi yang tar aja habis fajar sah puasanya, makruh. Tapi ya jadi kalau habis malam hari kita punya hadas besar pada malam-malam puasa tuh mandinya entar habis fajar boleh sah puasanya. Tapi afdalnya mandinya sebelum fajar ya. Kama ida sabaqa seperti masalah ketika terlanjurnya masuk apa al-ma'u air ila dakhili pada bagian dalam badan bil mubalaghati karena penekanan ya bi ghuslil fami di dalam membasuh mulut al mutanajjisi yang terkena najis, seperti permasalahan ketika masuknya air ke dalam perut kita karena ada penekanan kita di dalam membasuh mulut yang terkena najis. Misalkan ada darah, ada nanah, itu kan wajib dibersihkan. Mau nggak mau kita masukin air ke dalam mulut dilubalagoh, ditekankan tuh ya, dibersih-bersih. Ternyata lagi bersih-bersih masuk ke air ke dalam perut, maka hal tersebut juga tidak batal. Kenapa? Ya liwujubiha, karena wajibnya al-mubalaghah, menekankan membersihkan mulut yang terkena najis. Berbeda kalau mulut kita enggak kena najis, lagi puasa kumur-kumurnya berlebihan ya sampai 10 kali terlanjur ada yang masuk batal ya, ternyata ada air yang masuk maka batal, karena tidak disunahkan bagi kita berlebihan berkumur-kumur ketika puasa, kecuali mulut kita dalam keadaan najis yang harus dibersihkan. Harus ya Anda bersihkan bolak-balik, ada yang masuk air tuh batal, karena wajib untuk dibersihkan. Bikhilafi ma idza tasala, berbeda masalah ketika membasuhnya syakhs. Bikhilafi ma idza tasala, berbeda ketika mandinya syakhs ya mandi atau shaib munghasiman hale dengan cara menyelam. Fasabaqo maka terlanjur masuk apa al-ma'u air ila batinil udhuni pada
batinnya telinga masuk ke dalam kuping, awil anfi atau masuk ke dalam hidung. Ya, mandi dengan nyilem di Kalimalang, lagi puasa panas-panas jalan-jalan lihat kali, ya kepengennya mandi loncat langsung nyelempung, ya kayak batu, tahu-tahu ada air masuk ke dalam kuping atau hidung. Fa'innahu maka sesungguhnya sahas itu yuftiru batal puasanya sahas, maka hal tersebut bisa membatalkan dari puasa. Fa'innahu yuftir walau fil ghusli, walaupun adanya sabukul ma, terlanjurnya masuknya air itu di dalam mandi al-wajibi yang wajib, walaupun mandinya itu dalam rangka mandi wajib, ya, yang menjadikan batalnya karena dia mandinya sambil nyelam. Likarahatil inghimasi, karena makruhnya menyelam. Likarahatil inghimasi, karena makruhnya mandi sambil tenggelam atau menyelam. Begitu juga membatalkan puasa kasabqima'il madmadati, seperti halnya terlanjurnya masuknya air kumur-kumur ketika berwudu. Madmadah, tapi bil mubalaghati, dengan sebab berlebihan. Lagi wudu sholat johar bulan puasa dia kumur-kumur, boleh, tapi jangan berlebih. Nah, ketika dia kumur-kumur ya berlebihan, kemudian terlanjur air masuk ilal jawbi, ke dalam perutnya, ma'atadakkurihi, beserta ingatnya dia atau syakhs disawmi pada puasa, dia ingat lagi puasa. Wa ilmahu, dan mengetahuinya syakhs biadami masyru'iyatiha, biadami masyru'iyatiha, dengan tidak disyariatkannya al-mubalaghah, bahwa berlebihan di dalam kumur-kumur pada bulan Ramadan siang hari itu tidak disunahkan. Bikhilafihi, berbeda dengan masuknya air. Bikhilafihi, berbeda dengan masuknya air bila mubalaghatin, dengan tanpa berlebihan. Kalau tidak ada unsur berlebihan tidak batal. Tapi kalau ada unsur berlebihan dan air masuk ke dalam perut serta dia tahu bahwa dia lagi puasa dan dia tahu bahwa mubalaghah itu tidak disyariatkan, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak mubalaghah berarti dia cuma sekali kumur-kumur, kalau ada yang masuk, nah ini tidak batal. Wa kharaja, dan mengecualikan biqauli, dengan ucapanku, kata Ki Musannif, an-nahwi janabatin, yaitu ucapan an-nahwi janabah, dari semisal mandi besar, kharaja apa? Fa'ilnya kharaja yakhruju, apa al-ghuslu, mandi al-masnunu, yang disunahkan. Mengecualikan berarti berbeda ketika kasusnya mandinya bukan mandi wajib tapi mandi sunnah. Wa ghuslun tabarrudi, dan mandi karena tujuan biar segar, tabarrud biar adem. Fayubtiru, maka batalah puasanya syakhs bisa imain, sebab masuknya air bihi, di dalam mazkur, min jawfihi wa batinil udunaini awil anfi. Maka kalau mandinya bukan mandi wajib, kemudian air terlanjur masuk ke dalam perutnya, baik melalui telinga atau hidungnya, walau bilang gimasin, walaupun tidak mandi secara tenggelam atau tidak mandi dengan
menenggelamkan diri atau dengan nyelam, maka hal tersebut tetap membatalkan puasa, karena mandinya bukan mandi yang harus dilaksanakan. Kok ada air terlanjur masuk ke dalam perutnya, maka membatalkan puasa walaupun mandinya tidak dengan nyium. Makanya kalau lagi puasa ya hati-hati kalau mandi. Mentang-mentang lagi puasa panas mandi mulu, sehari mandi bisa 5 kali ya. Padahal lagi gak puasa mandinya sehari boro-boro mandi, apalagi santri ya. Jarang mandi. Kurun. Adapun beberapa masalah cabang dari berpuasa. Ya justru diperbolehkan ini bagi orang yang berpuasa. Boleh hukumnya bagi orang yang berpuasa apa? Al-iftaru, berbuka, bi khabari adlin, dengan berita satu orang yang adil. Ada orang ngabar ke kita sudah masuk maghrib, dan orang tersebut orang yang adil, adlun fi syahadah, maka boleh bagi kita berbuka melalui berita yang disampaikan oleh satu orang yang adil. Bil gurubi, dengan sebab sudah datangnya waktu maghrib. Boleh kita berbuka puasa dengan informasi yang kita dapat dari satu orang yang adil. Kada seperti halnya jawazul iftar bisama'i adzani, sebab mendengar azannya orang yang adil, dengar azan. Wayahrumu, dan haram hukumnya lisyaki, bagi orang yang ragu apa aklu makan akhiran nahari, pada akhir siang ya, jadi maghrib. Haram hukumnya bagi orang yang ragu makan ketika maghrib. Sampai kapan? Hatta yastahida, sehingga bersungguh-sungguhnya asya, ya, yakinnya sya, wa yadunnu, dan menyangkanya sya, in qida'ahu, pada habisnya waktu siang, sampai betul-betul dia yakin minimal dan bahwa siang sudah habis, berarti sudah masuk waktu kalau masih ragu itu maghrib belum, jangan. Kalau masih ragu jangan. Sampai kapan? Sampai yakin bahwa maghrib itu sudah datang. Yakinnya bagaimana? Ya udah dengar azan. Wa ma'adzalika, dan beserta jawazul akli, ya, anidzam, boleh bagi kita untuk makan dengan pegangan prasangka dalam diri kita. Tapi al-ahwatu, adapun yang lebih hati-hati itu as-sabru, bersabar, lil yakini, sampai dengan datangnya yakin, sampai dengan betul-betul ya kita sudah yakin. Kalau masih kayaknya udah maghrib nih, lebih baik berhati-hati, jangan makan dulu sampai dengan kita sudah yakin maghrib dah. Wa yajuzu, kan diperbolehkan apa al-aklu, makan, idza dhanna, ketika menyangkanya syakhs baqa al-laili, telah tetapnya malam hari. Oh, udah datang malam nih, udah maghrib. Boleh bagi kita makan ketika kita ya masih meyakini bahwa malam masih ada, berarti di waktu sahar ya. Wah, belum subuh nih, belum subuh, masih malam. Istihadin, dengan istihad, baik dengan istihad dia ya. Istihad itu berarti mengerahkan kemampuannya ya. Dia lihat di luar, wah belum keluar fajar shadiq, jam juga belum, udah makan lagi gak apa-apa ya. Ijtihad itu ya, dia melihat jam maghribnya subuhnya jam 4 kurang 5, karena baru jam 4 kurang 10, berarti masih boleh ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan kemampuan dia untuk memahami hal tersebut.
Au ikhbarin, atau dengan diberitakan, ya belum maghrib, belum subuh, ya boleh tetap makan. Ya juz al-aqlu. Wa kata, dan begitu juga jawazul aql, bolehnya makan lo syakka, apabila ragunya sahas, dia ragu ini udah subuh belum ini ya, udah imsak atau belum, maka ketika ragu jawabnya adalah belum, berarti masih boleh makan. Alasannya kenapa? Li'anal asla, karena sungguhnya yang asal itu baqaul lail, masih tetapnya waktu malam. Ini udah subuh belum nih, ragu, berarti jawabannya belum subuh. Li'anal asla baqaul lail, karena sesungguhnya yang asal itu masih waktu malam. Lakin yukrahu, akan tetapi dimakruhkan apa akal, namun hukumnya makruh bagi dia tetap makan. Lakin yukrahu, akan tetapi dimakruhkan apa akal, walau akhbarahu, apabila menghabarkan pada sahas. Ada yang menghabarkan pada kita nih, siapa adlun, satu orang yang ada adil, bitulu'il fajri, dengan keluarnya fajar, udah waktu subuh. Iktamadahu, maka berpegangannya kita pada adlun tadi. Iktamadahu, maka berpegangan kita pada adlun. Wakada, dan seperti hanya adlun. Fasikun, adapun orang yang fasik, begitu juga berita dari orang yang fasik. Zunna, yang disangka, yang menyangka siapa sahas. Zunna, yang menyangka siapa sahas, sidqahu, pada jujurnya fasik. Begitu juga berita dari orang fasik, udah subuh ya, walaupun dia orang fasik, tapi kalau kita meyakini berita yang dia sampaikan benar, boleh kita jadikan pegangan ya. Walau akala, dan apabila memakan siapa sahas bistihadin, dengan istihad, dia makan dengan istihadnya, awalan, sebelum fajar, wa akhiran, dan sesudah ghurub, ghurub syams, berarti waktu siang. Babana, makan nampak itu anda sesungguhnya saya itu akala, makan siapa sahas naharan, pada siang hari. Dia beristihad ya, lihat jam bahwa subuh belum datang atau matahari belum tenggelam. Babana, maka ternyata anda sengaja itu akala naharon, dia makan pada siang hari, berarti udah waktu subuh udah masuk, waktu maghrib belum batala, maka batal basomu, puasanya ya, dia beristihad nih ya, awalan qoblal fajar, maksudnya fajar belum